Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 27 Juli 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pihak eksekutif agar pemandangan umum yang disampaikan setiap fraksi segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rapat paripurna yang dilaksanakan merupakan tahapan dari pertanggungjawaban Raperda APBD tahun anggaran 2021, di mana akan ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk sebuah peraturan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam tahapan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya ada paripurna pemandangan umum fraksi, di mana setiap fraksi memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti, sehingga pemerintah daerah memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi yang telah disampaikan. Menurutnya, jawaban yang telah disampaikan pemerintah daerah sudah sangat baik, di mana setiap saran yang disampaikan setiap fraksi dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga jalannya pembangunan bisa lebih maksimal dan menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Nah, di dalam tahapan laporan keuangan daerah tadi kan harus jadi perda itu sebelumnya ada pasti di tahapan paripurna ada pemandangan fraksi. Nah, kemarin juga tentunya teman-teman fraksi memberikan saran kepada pemerintah daerah yang sudah disampaikan kemarin ya, atau kemarin kan? Ya kemarin siang. Nah, ini Bupati menjawab dan saya lihat tadi juga jawabannya sangat bagus sekali ya dari Bupati, yaitu selaku pemerintah daerah. Dan harapan saya pribadi yang pasti dan lembaga ya tentunya ya, itu yang disarankan oleh semua fraksi agar ditindaklanjuti. Ketua DPRD menambahkan, setiap agenda yang diparipurnakan merupakan wujud penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah, agar jalannya pemerintahan dapat lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, Bupati Seruyan Yul Haidir sampaikan bahwa pendidikan kepada anak harus diberikan sejak dini dan jangan sampai melakukan kekerasan fisik. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk mendorong kepentingan dan partisipasi dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, setiap anak memiliki cita-cita yang dapat diwujudkan dengan doa, semangat dan dukungan dari keluarga. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan anak harus memiliki bekal keimanan serta kepribadian yang baik. Tentunya upaya pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dan meningkatkan tanggung jawabnya. Bupati menambahkan, anak merupakan generasi penerus bangsa dan akan menjadi estafet pemerintahan di masa mendatang. Sehingga dalam mendidik anak harus sabar dan jangan sampai melakukan kekerasan fisik. Apabila ada guru yang melakukan kekerasan terhadap anak sampai berakibat cacat, yang bersangkutan berhak untuk dituntut dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adalah generasi kita, anak adalah penerus kita, anak adalah masa depan kita. Maka anak-anak ini, cucu-cucu kita ini harus kita didik, kita bina, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena mereka inilah nantinya akan melanjutkan kehidupan kita ke depannya, etapa kepemimpinan ke depannya. Kita mendidik anak harus sabar. Jangan sampai kita memukul sampai berakibat cacat umpamanya. Setiap guru memang perlu memberikan arahan dan teguran bagi anak yang lebih aktif tingkah lakunya.
namun harus sesuai dengan norma dan tata tertib sekolah yang berlaku, sehingga kedepannya anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang cemerlang dan memiliki moral yang baik. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di pendopo rumah jabatan, Bupati Seruyan Yul Haidir melantik dan mengambil sumpah janji penjabat kepala desa dan pejabat struktural. Bupati Seruyan Yul Haidir mengucapkan selamat kepada penjabat kepala desa dan pejabat struktural yang telah dilantik. Kedepannya agar segera menyesuaikan dan melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tentunya pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan dan terus berupaya memberikan yang terbaik. Bupati menyebut, penjabat kepala desa yang dilantik yakni sebanyak 3 orang diantaranya, Dwi Arifianto, penjabat kepala desa Muara II, Abdul Wahab, penjabat kepala desa Sahabu, dan Bakti Raharjo sebagai penjabat kepala desa Sebabi. Selain itu, Bupati juga melakukan pelantikan terhadap 4 orang kepala dinas dengan memperpanjang kontrak kerja. Di antaranya Agung Sulistiawan sebagai kepala BPBD, Abu Hasan Asari sebagai kepala Dinas Perikanan, Budi Purwanto sebagai kepala Bapeda, dan Hartasima sebagai kepala Badan Kes Bangpol. Dan sukses kepada penjabat kepala desa yang baru saja saya lantik, melanjutkan penjabat yang kemarin yang sudah berakhir. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada para pejabat eselon 4 yang saya lantik pada hari ini, dari Subang maupun Kasih ya, pergeseran. Diharapkan kepada penjabat kepala desa dan pejabat struktural yang dilantik agar terus bekerja dengan maksimal. Salah satunya tetap memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada seluruh masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menunda pelaksanaan rapat paripurna ke-8 terkait dengan Raperda APBD tahun anggaran 2021 dikarenakan jumlah anggota DPRD yang tidak korum. Pelaksanaan rapat paripurna yang ke-8 dalam rangka persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah mengenai rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, namun harus ditunda karena anggota yang tidak memenuhi korum. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zulieko Prasetyo mengatakan, penundaan rapat paripurna ke-8 dikarenakan jumlah anggota DPRD yang tidak korum, di mana secara keseluruhan anggota DPRD berjumlah 25 orang, sedangkan anggota DPRD yang hadir hanya 12 orang dan tidak hadir ada 13 orang, di mana syarat pelaksanaan paripurna pengesahan jumlah anggota yang hadir harus 2/3 atau 17 orang. Ketua menambahkan, untuk anggota DPRD yang tidak hadir telah memberikan konfirmasi dan ada kesibukan lain. Namun dirinya menginginkan untuk agenda penting rapat paripurna agar anggota bisa hadir dan meluangkan waktu, terlebih rapat paripurna bersifat resmi dan dihadiri langsung oleh kepala daerah. Karena hari ini skor ya karena memang tidak quorum, makanya kami skor. Kita akan sesuai dengan aturan bahwa untuk pengambilan keputusan kesepakatan itu 2/3, karena jumlah kami itu 25. Yang hadir cuma 12, harusnya kan 17. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu bahwa setiap agenda paripurna itu kan sudah disampaikan nggak hari ini juga kan dari kemarin-kemarin, dan itu juga sudah dijadwalkan melalui badan musyawarah itu. Nah, semua kegiatan yang ada di itu sudah dijadwalkan itu. Jadi saya pikir teman-teman juga tahu itu. Nah, terkait dengan ketidakhadirannya, ya tanyakan yang bersangkutan kan begitu. Diharapkan untuk rapat paripurna nanti dan paripurna berikutnya, anggota dapat hadir dan bisa korum, sehingga tidak ada lagi penundaan paripurna dan rapat bisa berjalan dengan lancar. Tim Liputan Seruyan TV. Harga dan stok ayam potong di pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang masih stabil dengan harga yang relatif normal. Saat ini per kilogramnya dijual dengan harga Rp45.000. Dalam sepekan hari terakhir, harga ayam potong atau daging di pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang masih terpantau stabil, di mana untuk stok ayam sendiri masih aman sehingga harga ayam tidak mengalami kenaikan. Pedagang ayam di pasar Sai Kuala Pembuang menyebut,
Untuk ayam yang dijual masih didatangkan dari kota Banjarmasin dengan harga rata-rata Rp34.000. Adapun harga ayam yang dijual di pasaran tetap normal dengan harga Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya, di mana harga tersebut masih relatif stabil dan tidak memberatkan masyarakat sebagai pembeli. Kalau yang belahan dijual 50 apa ya? 50. Yang bekor 45. Itu mengalami kenaikan atau harga standar aja, Pak? Standar ya? Standar aja. Tidak kenaikan doang, Pak? Tidak benar. Tinggi. Keturunan sedikit. Berapa per ekornya? Itu enggak. Tinggi. Ada yang per 3, 40 kalau aja. Kalau per kilonya sama aja lah? Hah? Kalau per kilo sama aja lah? Yang bikong, yang bersih itu 48, 45 kalau aja. Masyarakat yang datang untuk berbelanja ayam tidak ada peningkatan dan sama seperti hari biasanya. Hal tersebut dikarenakan ketatnya persaingan antar pedagang dan banyaknya pedagang ayam yang ada saat ini, sehingga pendapatan para pedagang menjadi terbagi dan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.